Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Baik. Ya, kelompok pertama siapa yang presentasi? Siapa kelompok pertamanya? Kelompok pertama, kelompok saya, Pak. Udah ada siap Mbak Setia. Tapi masih pada belum masuk kok. Oh, belum join. Ditunggu dulu atau gimana? Oh iya, udah. Kita tunggu aja. Oke, deh. Mbak Setia, yang kelompok kamu ini yang ngumpulin atas nama siapa? Yang ngumpulin tugasnya? Kayak Sally kayaknya ngumpulin sih, Mas. Oh, Iya, Pak. Saya, Pak. ya nanti 4 menit lagi langsung dimulai aja ya. Lengkap nggak lengkap. Nanti biar saya punya penilaian sendiri aja. Di 16.30. Ya, baik. Nanti lengkap atau nggak lengkap nanti mulai aja ya, Mbak ya. Iya, baik, Pak.
Ya, dimulai aja ya langsung. Mbak Ferry, Mbak Septia. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Langsung mulai aja, Pak, atau gimana? Ya, dimulai saja. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang aktivitas biologis tumbuhan obat, yang terdiri dari saya sendiri Septia Wafa Khairiyah, ada Kadia Ayu Primastuti, Mutiara Andini, Kaseptia Berta Kristina, Kaselinia Melinda, Kasilvi Nur Aini, Kadrave Lina Endi Pratiwi, dan Kayulita. Masyarakat Indonesia banyak memilih pengobatan tradisional dibandingkan Masyarakat Indonesia banyak memilih pengobatan tradisional dibandingkan pengobatan secara modern pada beberapa tahun terakhir. Hal ini karena efek samping obat-obatan modern cukup berbahaya dan harganya relatif mahal. Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai obat herbal ialah keji beling, Strobilanthes crispus. Penelitian ini bertujuan mengumpulkan informasi terkait penggunaan tradisional, aktivitas biologis, serta profil fitokimia, dan senyawa aktif ekstrak daun spesies tersebut berdasarkan telah pustaka. Hasilnya menunjukkan ekstrak daun digunakan sebagai obat herbal, dikonsumsi dengan cara direbus atau diseduh sebagai teh kemudian diminum. Aktivitas biologisnya ialah antioksidan, antidiabetes, anti kanker, anti tumor, dan antibakteri. Golongan senyawa kimia yang terdapat dalam ekstraknya ialah flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, dan terpenoid. Senyawa kimia yang dilaporkan memiliki aktivitas biologis antara lain asam silikat, polifenol, dan glikosida, serta dari golongan flavonoid seperti katekin, rutin, epikatekin, mirsetin, luteolin, apigenin, naringenin, dan kaempferol. Lanjut, Kak Silvi. Sejak zaman dahulu, manusia bergantung pada bahan alam untuk pemeliharaan kesehatan dan obat-obatan. Pengobatan tradisional Cina, Ayurveda, Unani, dan Kampo telah berkembang sebagai sistem pengobatan tradisional yang digunakan selama ribuan tahun. Indonesia juga memiliki obat tradisional yang dikenal dengan sebutan jamu, yang merupakan pengetahuan tradisional yang telah digunakan turun-menurun. Pengalaman historis pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan terapi telah membantu mengenalkan senyawa kimia tunggal dalam pengobatan modern yang ada sekarang.
Tumbuhan terutama yang digunakan secara etnofarmakologis telah menjadi sumber utama penemuan awal obat-obatan yang ada sekarang. Saat ini, drug discovery dari bahan alam, termasuk tumbuhan dan mikrob, terutama mengandalkan metode bioactivity with isolation. Lanjut, Kak Ivy. Uji bioaktivitas. Penggunaan suatu sistem pengujian untuk mengetahui suatu aktivitas biologis sampel uji, misalnya bioaktivitas antioksidan, antibakteri, anti kanker, dan lain-lain. Hasil pengujian tersebut akan menjadi dasar dalam pemanfaatan sampel yang diuji untuk tujuan tertentu. Penggunaan metode uji bioaktivitas in vitro yang mudah, cepat, dan murah dapat menjadi cara strategi untuk mempercepat penemuan potensi keanekaragaman hayati Indonesia. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Septi Berta. Sampel uji dapat berupa ekstrak air, seduhan atau rebusan dari berbagai herbal, ekstrak kasar, fraksi, campuran, ataupun senyawa murni yang berasal dari bahan alam. Sistem pengujian yang dilakukan dapat berupa sistem analisis kimia, enzimatis, ataupun sistem biologis seperti mikro, sel, dan jaringan. Uji bioaktivitas merupakan salah satu tahapan penting, baik dalam pembuktian ilmiah dari khasiat herbal yang sebelumnya hanya memiliki data empiris, maupun dalam drug discovery untuk melakukan bioactivity guided isolation dari lead compound. Bioactivity guided isolation. Metode yang digunakan untuk memperoleh isolat aktif melalui panduan dari uji aktivitas. Dengan cara ini akan ditemukan lead compound, yaitu senyawa aktif yang sesuai dengan pengujian aktivitas yang dilakukan. Lead compound inilah yang akan dikembangkan lebih lanjut menjadi obat. Bioactivity guided isolation. Metode yang digunakan untuk memperoleh isolat aktif melalui panduan dari uji aktivitas. Dengan cara ini akan ditemukan lead compound, yaitu bahan senyawa aktif yang sesuai pengujian aktivitas yang dilakukan. Lead compound inilah yang dikembangkan lebih lanjut menjadi obat. Kebanyakan penelitian mengenai manfaat obat herbal dilakukan dengan ekstraksi menggunakan pelarut organik. Sedangkan secara tradisional penggunaan herbal adalah dengan diseduh atau direbus dengan air. Oleh karena itu, penelitian menggunakan ekstrak air perlu dilakukan mengingat senyawa yang terekstrak dalam air mungkin berbeda dengan yang terekstrak dalam pelarut organik. Salah satu herbal yang banyak digunakan untuk pengobatan alternatif penyakit kanker adalah benalu. Hasil penelitian pada 2003 sampai 2006 terdapat ekstrak air benalu nangka atau Macrosoplen cochininensis menunjukkan aktivitas antioksidan in vitro dengan metode Braintree lethality test atau yang disebut dengan BSLT dan toksisitas akun in vivo pada hewan coba mencit. Sementara itu, ekstrak pelarut organik Selaginella atau cakar ayam menunjukkan bioaktivitas sitotoksik terhadap sel kanker pada payudara MCS7. Benalu merupakan tumbuhan parasit yang dianggap sebagai tumbuhan yang merugikan karena dapat menurunkan produktivitas tumbuhan inangnya. Namun, benalu juga dikenal sebagai salah satu tumbuhan obat dengan strategi bioactivity guided isolation terhadap aktivitas antioksidan. Telah berhasil diisolasi senyawa quercitrin dan benalu belimbing. Senyawa ini terdapat dalam jumlah mendekati 90% dari total ekstrak dengan aktivitas antioksidan yang tinggi. Selanjutnya ada rumput mutiara
atau Hediotis corymbosa adalah obat tradisional antiinflamasi, anti kanker, dan hepatoprotektif. Ekstrak etanol dalam Hediotis corymbosa menunjukkan aktivitas penghambatan sel kanker payudara manusia YMB1. Ekstrak etanol daun jamblang atau Syzygium jumini memiliki aktivitas penghambatan alfa-glukosidase yang signifikan sehingga ekstrak tumbuhan ini berpotensi sebagai agen anti-diabetes. Namun ekstrak tumbuhan ini mungkin juga memiliki bioaktivitas lainnya, seperti aktivitas antioksidan dan aktivitas sitotoksik. Pohon kina atau Cinchona, terutama kulit batangnya dikenal untuk produksi komersial senyawa kina atau quinin sebagai anti malaria. Tumbuhan ini dilaporkan juga digunakan untuk pengobatan depuratif, batuk rejan influenza, dan disentri. Berdasarkan informasi bioaktif yang ada pada ekstrak daun kina, juga berpotensi untuk perkembangan herbal antioksidan, pencegah diabetes, dan kanker. Selanjutnya, analisa kualitatif dan kuantitatif metabolit sekunder. Yang pertama, ada pendekatan umum, alam ekstraksi, isolasi, dan karakterisasi. Obat herbal pada umumnya lebih aman dibandingkan dengan obat sintesis, karena obat herbal memiliki efek samping yang lebih kecil daripada obat sintesis. Pemanfaatan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan-bahan pengobatan berbagai penyakit telah dikenal dan dilakukan sejak zaman dahulu kala. Pemulihan kesehatan dengan menggunakan tanaman obat tradisional tetap berlanjut hingga saat ini, bahkan cenderung meningkat. Memanfaatkan keanekaragaman hayati dalam bentuk penggunaan obat-obat tradisional merupakan alternatif yang dinilai lebih ekonomis, karena kegunaan obat-obat yang diolah secara modern sulit dijangkau harganya oleh masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, langkah utama adalah memanfaatkan senyawa aktif biologis dari sumber daya tanaman adalah ekstraksi, screening farmakologis, isolasi dan karakterisasi senyawa bioaktif, evaluasi toksikologi, dan evaluasi klinis. Secara ringkas, metode pendekatan umum dalam ekstraksi, isolasi, dan karakterisasi senyawa bioaktif dari ekstrak tanaman dijabarkan dalam skema sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemurnian, dihasilkan senyawa murni, kemudian senyawa murni tersebut dilakukan elusidasi struktur atau analisa struktur kimianya. Kemudian dihasilkan juga, selain eludasi struktur, karakterisasi biokimianya. Dari karakterisasi biokimianya, selanjutnya ada 3 uji lagi, yaitu uji toksisitas, eludasi atau analisa struktur kimianya, dan studi klinis. Yang pertama ada ekstraksi. Ekstraksi adalah proses suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Ekstraksi merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam analisis tanaman obat, karena proses ekstraksi ini akan perlu untuk mengekstraksi komponen kimia yang diinginkan dari bahan tanaman untuk pemisahan dan karakterisasi lebih lanjut. Langkah awal ekstraksi yaitu ada pencucian, pengeringan beku, penggilingan. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang homogen dan meningkatkan kinetika ekstraksi analitik serta meningkatkan kontak permukaan sampel dengan sistem pelarut.
Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Bahan-bahan aktif senyawa antimikroba dan antioksidan yang terdapat pada tumbuhan pada umumnya diekstrak dengan pelarut. Pada proses ekstraksi dengan pelarut, jumlah dan jenis senyawa yang masuk ke dalam cairan pelarut sangat ditentukan oleh jenis pelarut yang digunakan dan meliputi 2 fase, yaitu ada fase pembilasan, fase pelarut membilas komponen-komponen isi sel yang telah pecah dan proses penghancuran sebelumnya. Pada fase ekstraksi, mula-mula terjadi pembengkakan dinding sel dan pelonggaran kerangka selulosa dinding sel sehingga pori-pori dinding sel menjadi melebar yang menyebabkan pelarut dapat dengan mudah masuk ke dalam sel. Bahan isi sel kemudian terlarut ke dalam peralu sesuai dengan tingkat kelarutannya, lalu berdiskusi keluar akibat adanya gaya yang ditimbulkan karena perbedaan konsentrasi bahan terlarut yang terdapat di dalam dan di luar sel. Yang kedua, ada identifikasi dan karakterisasi. Ekstrak tanaman biasanya mengandung berbagai kombinasi dari berbagai jenis senyawa bioaktif atau fitokimia dengan pelaporan yang berbeda-beda. Dalam memperoleh suatu senyawa murni, berbagai metode dan teknik pemisahan dapat dilakukan mulai dari KLT atau kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, kromatografi flash, kromatografi Sepadex, dan HPLC. Senyawa murni yang diperoleh dilanjutkan penentuan struktur dan aktivitas biologisnya. Tiga teknik kromatografi. Yang pertama, metode kromatografi lapis tipis atau KLT dan bioautografis. KLT merupakan metode pemisahan sederhana, cepat, dan murah, dan memberikan gambaran yang cepat untuk pemisahan komponen campuran. KLT juga digunakan untuk melakukan identitas suatu senyawa dalam suatu campuran dengan cara membandingkan nilai antara RF suatu senyawa yang diperoleh dengan RF senyawa pembanding. Bioautografi adalah teknik yang berguna untuk menentukan senyawa bioaktif dan aktivitas antimikroba dari ekstrak tumbuhan. Metode ini merupakan penggabungan antara pemisahan secara KLT dari campuran zat aktif hasil isolasi. Metode bioautografi melokalisasi aktivitas antimikroba pada kromatogram dengan pendekatan, yaitu yang pertama bioautografi langsung, di mana mikroorganisme tumbuh langsung pada plat kromatografi lapis tipis atau KLT. Yang kedua, kontak bioautografi, di mana antimikrob dipindahkan dari plat KLT ke media agar yang telah diinokulasi melalui kontak langsung. Yang ketiga, agar overlay bioautografi, di mana media agar spesifik diaplikasikan langsung ke plat KLT. Kelebihan metode autobiografi memiliki sensitivitas yang tinggi. Kekurangan metode bioautografi yaitu dalam aplikasinya masih terbatas pada mikroorganisme yang mudah tumbuh pada plat KLT saja. Lalu diperlukan penghalusan lengkap sisa pelarut mudah menguap seperti N-butanol, asam trifluoroasetat, dan amonia. Lalu memerlukan perpindahan zat aktif dari fase diam ke lapisan agar secara difusi. Yang B ada kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Kromatografi cair kinerja tinggi biasa disebut dengan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Merupakan teknik pemisahan untuk analisa dan pemurnian senyawa tertentu dalam sampel di berbagai bidang, antara lain farmasi, lingkungan, bioteknologi, polimer, dan industri makanan. Kegunaan umum KCKT adalah pemisahan senyawa organik, anorganik, maupun senyawa biologis, analisis ketidakmurnian, analisis senyawa-senyawa tidak mudah menguap, penentuan molekul-molekul netral, ionik maupun Zwitter ion, isolasi dan pemurnian senyawa. KCKT merupakan metode yang tidak destruktif atau merusak dan dapat digunakan
baik untuk analisa kualitatif ataupun kuantitatif. KCKT paling sering digunakan untuk menetapkan kadar senyawa-senyawa tertentu seperti asam amino, asam nukleat, dan protein dalam cairan fisiologis. Menentukan kadar senyawa aktif obat atau produk degradasi dalam sediaan farmasi. Yang selanjutnya ada teknik non-kromatografi. EIA atau ELISA merupakan teknik biokimia yang banyak digunakan di bidang imunologi untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen pada suatu sampel. Next. Kemudian teknik ELISA secara umum mengikuti 5 prosedur, melapisi pelat mikrotitier dengan antigen, kemudian memblokir semua situs yang tidak terikat untuk mencegah hasil positif palsu, menambahkan antibodi primer, misalnya antibodi rabbit monoklonial ke sumur, tambahan antibodi sekunder yang terkonjugasi ke enzim, misalnya IgG antirat, reaksi substrat sehingga menunjukkan reaksi positif. Berikut adalah prinsip umum ELISA yang biasa dilakukan. Indirect ELISA, direct ELISA, ELISA sandwich, ELISA multiplex, ELISA biotin streptavidin. Lanjut. Kemudian fungsi dari tes ELISA yaitu bukan hanya untuk mengetahui keberadaan suatu antigen dengan antibodi, tetapi juga untuk mengukur kadar antigen atau antibodi tersebut dengan menggunakan alat spektrofotometer. Kemudian prinsip pengukuran dengan metode ELISA. Kompleks antigen antibodi 3 yang terjadi pada well microplate dan setelah pemberian substrat, enzim yang terkait pada antibodi kedua pada kompleks antigen antibodi yang terbentuk akan memberikan perubahan warna pada cairan tersebut, sehingga akan memberikan optical density yang berbeda. Opisal pengenceran material standar sehingga akan menghasilkan kurva dose response yang nantinya akan digunakan untuk mengestimasi kadar protein tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Yulita. Uji screening fitokimia. Uji screening fitokimia merupakan prosedur yang sederhana, cepat, dan murah, serta bisa memberikan peneliti jawaban cepat untuk berbagai uji zat bioaktif dalam tumbuhan. Setelah mendapat ekstrak kasar atau fraksi aktif dari bahan tanaman, screening fitokimia dapat dilakukan sesuai dengan tujuan dan studi dari kandungan kimia sampel. Selanjutnya, Fourier Transform Infrared Spectroscopy. FTIR merupakan salah satu instrumen yang menggunakan prinsip spektroskopi. Spektroskopi inframerah berguna untuk identifikasi senyawa organik karena spektrumnya yang sangat kompleks yang terdiri dari banyak puncak-puncak. Selanjutnya, analisa kualitatif dan kuantitatif metabolit sekunder. Yang pertama yaitu uji asam amino menggunakan larutan 0,1% ninhidrin aseton. Yang kedua, uji karbohidrat menggunakan larutan Fehling A dan B, juga reaksi Molis. Yang ketiga, uji asam lemak dengan larutan asam sulfat 25%, larutan 0,5% rodamin B. Yang keempat, uji flavonoid menggunakan cara 1, 2, dan 3 pada Materia Medica Indonesia. Yang kelima, uji fenol menggunakan garam besi 3 klorida, larutan vanilin dengan asam sulfat, larutan vanilin dengan asam klorida. Yang keenam, uji tanin, garam besi 3 klorida, larutan 1% gelatin dalam 0,1% natrium klorida.
Yang ketujuh, uji alkaloid, reaksi Bocardat, reaksi Mayer, reaksi Wagner, reaksi Dragendorff, reaksi Hager. Reaksi warna, larutan Erdmann, larutan asam nitrat pekat, larutan asam sulfat pekat, larutan Frohde. Yang kedelapan, uji antraquinolon, larutan asam klorida 2N. Yang kesembilan, uji minyak atsiri dengan larutan kalium permanganat, larutan asam asetat anhidra. Yang kesepuluh, uji saponin menggunakan uji basa. Yang kesebelas, uji glikosida jantung menggunakan reaksi Baljet, reaksi Keller-Kiliani. Selanjutnya dilanjut dengan Silvi Nuraini. Baik, berikutnya adalah contoh obat dan aktivitas biologinya. Di sini yang pertama itu ada contoh obatnya dari herba bandotan dari nama tanaman asalnya itu Ageratum conizoides. Nama latinnya adalah Agerati conizoidi herba. Familinya itu Asteraceae. Aktivitas biologinya itu tanaman bandotan ini seperti antiinflamasi, antibakteri, antiprotozoa, dan aktivitas farmakologinya itu penyembahan luka terbuka. Untuk isi kandungannya adalah flavonoid, terpenoid, steroid, alkaloid, tanin, dan literpenoid. Untuk contoh yang kedua itu ada akar gantung. Dari nama tanaman asalnya itu Hornstedia Civifera Vars fusiformis Holtum. Nama latinnya adalah Hornstedia Civifera dan familinya itu adalah Cimiberaceae. Aktivitas biologinya itu adalah efektivitas antioksidan. Untuk kandungan metabolit sekundernya itu terdiri dari fenolik, flavonoid, savonin, triterpenoid, steroid, dan alkaloid. Untuk contoh yang ketiga itu ada ekstrak daun bosi-bosi dari nama tanaman asalnya Timonius flavescens. Jack Becker, nama latinnya itu adalah Timonius flavescens dan familinya itu adalah Rubiaceae. Untuk aktivitas biologinya membantu menstimulasi sekresi insulin oleh sel beta pada pankreas. Kandungan metabolit sekundernya terdiri dari terpenoid, saponin, fenolik, dan flavonoid, serta quercetin. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Kayaknya seperti peminat ya. Ya, ya udah kalau gitu saya yang coba ikut saja menanyakan, bukan menanyakan sih, mengkonfirmasi terkait dengan penulisan. Jadi materi untuk hari ini adalah aktivitas biologis tumbuhan obat ya. Betul ya? Iya, Betul nggak? betul. Betul. Jadi aktivitas biologis itu sebenarnya apa?
Aktivitas biologis itu adalah kemampuan suatu tanaman obat untuk menghasilkan efek farmakologis, Pak. Kemampuan tanaman obat untuk menghasilkan efek farmakologis gitu. Iya, kurang lebihnya begitu, Pak. Itu ya. Oke, jadi saya ingin mengkonfirmasi dengan kalimat yang terakhir dibacakan ya. Itu pada contoh, dikonsiderkan ada contoh obat dan aktivitas biologi untuk herba bandotan. Ya. Kalau kita lihat dari yang tadi Mbak Seli jelaskan, dengan contoh obat aktivitas biologi yang pertama tadi, di situ kalau saya tidak salah saya mendapati 2 aktivitas. Ya. Aktivitas biologi dan aktivitas farmakologi. Nah, terkait dengan pengertian tadi yang saya tanyakan, bagaimana menanggapi pernyataan kamu di yang contoh obat dan aktivitas biologi untuk herba bandotan? Jadi kalau dari jurnalnya sendiri, Pak, metode penelitiannya itu memang farmakologi utamanya adalah penyembuhan luka. Jadi sebenarnya aktivitas biologi dan aktivitas farmakologi itu berbeda atau sama? Mirip-mirip sih ya, Pak. Jadi kalau aktivitas biologi itu merupakan sesuatu yang terkandung dalam tanamannya yang menghasilkan efek farmakologi. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di slide yang contoh obat dan aktivitas biologi, jadi ada kata-kata aktivitas farmakologi, jadi maksudnya ini kan seolah-olah dia atau kalian ya, bukan saya, bukan bilang dia, karena kamu yang tulis nih kan. Kamu menulis bahwa aktivitas biologi dan aktivitas farmakologi terpisah. Berarti saya memaknainya ini berbeda gitu kan. Apa kalian ada yang keliru atau gimana, saya nggak tahu. Makanya saya minta konfirmasinya. Jadi di jurnalnya itu memang tujuan pertamanya itu adalah menentukan bahwa herba bandotan itu punya efek penyembuhan luka. Tapi ternyata ada aktivitas lain gitu Pak maksudnya. Yaitu dia sebagai antioksidan, antibakteri dan lain-lain gitu sih Pak. Tapi mungkin harusnya jadi satu ya Pak. Ya, jadi nanti kalau memang ini maksudnya sama, ya sebaiknya dijadikan satu saja. Terus saya ingin menegaskan, jadi aktivitas biologi dan aktivitas farmakologi itu sama atau beda? Menurut kalian? Kan kalian yang menggali nih tentang aktivitas biologi, ya topik kalian. Sama atau beda? Sama ya Pak, soalnya farmakologis dan biologis itu sebenarnya suatu hal yang dirasakan kan pas setelah minum herbal itu gitu. Jadi keduanya kalau bilang memberikan efek pada fungsi tubuh kita gitu ya, maksudnya kayak gitu. Jadi sama. Iya Pak, soalnya kan dia
Kalau yang tadi kita tulis itu kan yang biologisnya itu antiinflamasi dan antibakteri ya, Pak. Terus kalau yang farmakologisnya itu penyembuhan luka, tapi sebenarnya sama-sama aja ya, Pak? Iya, jadi sama nih. Sama ya, Mbak? Ya. Saya kan cuma mau konfirmasi aja sama kalian. Sama apa beda jadinya? Sama, Pak. Oh, sama. Sama, Pak. Oke, baik. Sama, ya. Ya, jadi aktivitas biologi bisa ditekankan sekali lagi supaya teman-teman kamu memahaminya. Apa tadi? Aktivitas biologis. Kemampuan suatu kandungan zat yang terdapat dalam tanaman herbal yang dapat menimbulkan efek farmakologi. Gitu sih, Pak. Oke. Ini ingin menegaskan kembali. Senyawa yang terkandung ya. Kalau senyawanya terkandung di hewan, termasuk mempunyai aktivitas biologis juga tidak? Kalau tadi kan Mbak Seli menekankannya di tumbuhan ya Mbak Seli ya? Iya, Pak. Nah, kalau saya tanya dari makhluk hidup yang lain, contohnya hewan, bisa dikatakan aktivitas biologis juga atau tidak? Harusnya sih sama, Pak. Oh, harusnya sama. Jadi ini enggak dari tumbuhan, tapi dari makhluk hidup ya, penekanannya Iya, gitu ya? benar. Karena kita lagi bahas farmakologi, mungkin lagi bahas tanaman obat, jadi tanaman obat. Oh, kayak materi sekarang lagi tumbuhan obat. Iya, betul. Oke, jadi penekanannya dari makhluk hidup, ya karena memang topiknya di sini adalah tumbuhan, jadi kamu penekanannya ke tumbuhan. Oke. Senyawa yang memiliki efek itu apa Mbak yang ada di tumbuhannya? Banyak sih, Pak. Flavonoid, Hmm. saponin, tanin, alkaloid, gitu, Pak. Mereka itu disebut sebagai apa? Fitokimia ya, Pak. Disebut sebagai apa? Disebut senyawa fitokimia, Pak. Benar nggak, Pak? Mungkin ada yang lebih tepat, iya sih benar. Tapi ada yang jauh lebih umum orang kenal gitu. Atau metabolit sekunder, Pak. Oh, iya. Kita sebutnya sebagai metabolit sekunder. Boleh tahu apa perbedaan metabolit primer dan sekunder? Kalau metabolit primer, bentar. Kalau metabolit sekunder itu, Pak, senyawa yang dihasilkan yang mempunyai peranan tidak terlalu penting atau dibutuhkan tapi tidak terlalu penting, yang sekunder, Pak, dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Kalau yang Oke. Kalau yang primer itu, seingat saya itu dia merupakan senyawa yang dihasilkan dalam jalur metabolisme si tumbuhannya, Pak. Oke. Artinya kalau sudah tumbuh, maka metabolit primernya yang ikut dihasilkan. Bisa diberikan contoh? Kalau yang sekunder yang tadi kan, Pak, yang alkaloid dan lain-lain. Kalau yang primer tuh seperti vitamin, Kayak vitamin, protein,
Fotosintesis Antidot. juga termasuk metabolit primer. Vitamin termasuk metabolit primer. Itu. Jadi perbedaan dasarnya antara metabolit primer dan sekunder apa? Dari jumlahnya, Pak. Terus yang kedua, peranannya, Pak. Sangat penting kalau yang primer, artinya tidak tergantikan. Kalau yang sekunder, sebenarnya dibutuhkan, tapi tidak mengambil peranan yang sangat penting. Gitu. Jumlahnya maksudnya gimana? Kalau dari jumlah. Kalau metabolit primer itu jumlahnya sangat banyak diperlukan oleh tubuh. Kalau yang sekunder, jumlahnya sedikit, walaupun tidak ada, tidak apa-apa gitu, Pak. Oke. Jadi kira-kira kalau kita jadi makhluk hidup, kita butuh yang primer atau yang sekunder? Primer, Pak. Primer, karena apa Mbak Silvi? Karena itu yang lebih penting, Pak. Mungkin kalau untuk yang sekunder bisa dicontohkan semacam kayak zat tambahan mungkin ya, Pak. Karena kan di situ anggapannya tidak terlalu penting dengan tidak adanya metabolit sekunder pun untuk metabolit primer tidak jadi masalah. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, jadi untuk makhluk hidup itu dalam rangka pertumbuhan, ya itu membutuhkan kebutuhan primer. Ya, mungkin sandang, pangan. Nah, pangannya ini dikatakan si metabolit primer. Seperti karbohidrat. Ya, manusia nggak ada karbohidrat, mati atau hidup? Mati apa hidup? Manusia nggak ada karbohidrat. Hah? Bisa. Mati. Mati. Nggak ada air, mati nggak? Mati nggak kalau tidak ada air? Mati, Pak. Mati. Jadi ya memang ya untuk pertumbuhan, ya memang dia untuk tumbuh, untuk hidup, ya butuh metabolit primer. Yang kalian konsumsi selama ini itu adalah metabolit primer, nasi, lauk pauk, protein, lemak, ya itu adalah kebutuhan primer. Jadi memang dia esensial sekali ya, benar-benar dibutuhkan untuk pertumbuhan.